Oke, ini yang kanan volume, yang kiri bass. Volumenya saya naikkan ya. Oke, sudah ada suara tapi belum ada bass ya. Nah, yang kiri ini bass, akan saya beri bass. Oke. Nah, sekarang jadi bisa diatur ya bassnya. Dengan rangkaian seperti ini bassnya bisa diatur. Ini saya minimalkan, tidak bergerak. Saya besarkan bassnya. Nah, sekarang jadi ada bassnya ya. Jadi untuk bassnya dan volume bisa diatur sesuai selera ya. Bila kalian tidak ada yang lebih menyukai suara yang tenang, bisa diatur bassnya, dikecilkan. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Kita simak lanjut videonya. Oke, pertama ini untuk bahan-bahan yang saya gunakan ya. Ini ada kit PAM 8403, harganya 2500-an. Ini saya pakai yang stereo ya kan, ini untuk inputnya 5 volt. Kemudian di sini untuk modul bluetoothnya saya pakai yang CA6928. Ini harganya 7500. Ini juga stereo ya, jarak dengan HP-nya bisa sampai 10 meter. Inputnya 5 volt juga ya. Kemudian di sini ada dua buah potensio mono 50 kilo. Ini harganya 1200 satunya ya. Kalian bisa pakai yang 1 kilo lebih ya. Minimal 1 kilo. Kemudian di sini ada kenop potensio 2 biji. Ini harganya 500-an. Ini cuma untuk lebih cantik seperti itu saja ya. Oke, kemudian di sini ada konektor USB ya. Ini harganya 1700-an. Ini untuk casan HP-nya nanti ya. Kemudian di sini ada soket aux. Ini harganya 1500. Ini stereo, saya pakai yang ada murnya. Kalian bisa dapat soket seperti ini itu di bekas radio dan modul MP3 itu biasanya ada ya untuk soket aux seperti ini 3,5 mili ya. Ini biasanya di benda-benda seperti ini ya. Ini bekas MP3 biasanya ada atau bekas radio. Kemudian di sini ada resistor yang ukuran 1 kilo dan 2K2 atau 2,2 kilo ya. Ini saya pakai yang 2K2 nya 1 biji. Ini warnanya merah. Kemudian di sini ada resistor 1 kilonya untuk warna coklat hitam merah. Ini setengah watt ya untuk wattnya. Kemudian di sini ada kapasitor. Ini saya pakai yang 120 nano atau 124. Kalian bagusnya itu menggunakan yang 104 ya atau 100 nano. Tapi karena saya adanya yang 124 ya saya pakai yang ini aja ya. Gunakan yang 104 saja. 2 biji ini ya. Oke, kemudian ada terminal speaker 4 lubang. Ini harganya 1700-an ya. Saya pakai yang ukuran agak kecil ini. Jadi outputnya ada 4 lubang ya, 2 channel. Oke, di sini juga ada resistor dan LED. Ini untuk hiasan saja, LED-nya pakai yang RGB 3 warna ya, dan resistornya 1 kilo ya. Bisa pakai resistor yang 180 ohm atau lebih. Saya pakai yang 1K saja. Kemudian di sini ada elko. Ini elko yang 25 volt 560 mikrofarad. Nah, elko ini fungsinya untuk daya tahan ya. Jadi nanti ketika ada bass atau suaranya difullkan itu biasanya suaranya tersendat-sendat, yaitu diberi elko ini agar lancar ya. Untuk ukuran elko nya lebih besar lebih bagus, tapi karena saya adanya 560 mikro ya saya pakai yang ini ya. Jadi ini untuk lebih tahan aja ketika ada bass ya. Oke, di sini ada saklar juga ya. Ini saklar on off 2 kaki. Saya pakai yang agak besar, ukurannya ini 6 ampere 250 volt ya.
Ini harganya 1000-an. Nah, ini terakhir ada boxnya ya. Ini saya pakai box X3. Ini harganya 3800. Kalian bisa pakai yang ukuran X2 ya. Tapi yang X2 ini kan ukurannya lebih kecil ya. Jadi untuk meletakkan komponennya nanti agak sulit karena sempit ya. Nanti akan semerawut itu ya. Oke, jadi saya pakai yang ukuran X3 saja. Ini yang X3 harganya 3800 dan yang X1 itu harganya 2000-an. Oke, ini untuk panjangnya 10 cm ya, kurang lebih. Dan untuk lebarnya di sini 7,5 cm ya, kurang lebih juga. Nah, untuk lebar tingginya ini 3 cm ya. Nah, ini untuk kotaknya ya sudah saya beri tanda. Ini untuk pada bagian kiri saya letakkan untuk saklar, di depan ini untuk potensio dan untuk LED ya di tengahnya, dan pada samping kanan untuk soket aux dan micro USB. Di bagian belakang ini saya letakkan untuk terminal speakernya nanti ya. Oke, ini untuk lubang saklar pertama saya lubangi menggunakan solder biasa ya. Ini pakai mata solder yang pisau yang tipis itu ya. Kalau teman-teman punya grindam ini bisa pakai grindam ini saja agar lebih rapi. Tapi karena saya tidak ada, saya pakai solder aja ya. Nah, ini untuk lubangnya sudah lumayan rapi ya. Saya pasang saklarnya dan sudah pas. Hanya menggunakan solder sudah bisa rapi seperti ini ya. Oke, kemudian untuk pada bagian kanan ini untuk micro USB nya ya. Ini saya pakai mata solder yang sama. Saya buat sedemikian rupa sampai lebih rapi, kemudian saya rapikannya menggunakan pisau ya. Nah, ini untuk speakernya ya, soket speaker saya beri lubang 4 lubang karena ini 4 pin. Saya buat menggunakan mata solder yang bulat ya, yang untuk plastik. Kemudian saya rapikan menggunakan pisau lagi ya. Nah, lalu saya pasangkan sudah pas. Kemudian tinggal kita buat untuk lubang bautnya ya. Ini untuk lubang bautnya saya beri tanda dulu pada bagian lubangnya pakai solder ya. Ini untuk membuat tanda saja terlebih dahulu. Kemudian saya lepas lagi. Untuk lubang pada bautnya dibuatnya tidak terlalu besar ya, jadi asal jeblos saja untuk lubangnya. Kemudian bautnya kita pasang ya ke lubang tadi, kita pasang kemudian lepas lagi. Lubang yang satunya juga kita pasang baut, kemudian bautnya kita lepas lagi. Ini tujuannya biar lebih mudah ya saat memasang baut pada terminalnya nanti agar tidak pecah juga. Kemudian tinggal rapihkan lagi menggunakan pisau. Oke, untuk bagian depan sekarang untuk potensio saya lubangi juga ya pakai mata solder yang tadi yang bulat. Ini saya beri lubang saja terlebih dahulu untuk LED-nya juga ya. Kemudian saya perbesar lubangnya menggunakan gunting. Ini karena mata soldernya kurang besar ya, jadi saya perbesar menggunakan gunting. Nah, ini hasilnya ya, untuk lubangnya semua sudah jadi. Ini untuk potensio dan ini untuk LED, saklar dan untuk terminal. Lanjut kita ke proses untuk pemasangan rangkaian ya. Oke, pertama akan saya beri timah dulu untuk pin-pin pada modul PAM nya ya. Selanjutnya tinggal kita pasang kabel saja ya. Ini saya kasih kabel yang warnanya sama. Oke, kemudian saya pasang lagi ya yang satunya, yang L ya. Sudah terpasang semua untuk output speaker. Oke, selanjutnya ini untuk bagian input 5 voltnya ya. Ini nanti kita paralel dari yang Bluetooth dan yang PAM, plus ke plus, min ke min ya. Ini saya sambung pakai kaki resistor ya, seperti ini nanti.
Ini yang kanan negatif, yang kiri positif. Oke, sudah saya pasang ya untuk PAM nya. Nah, ini yang kanan ini positif, kiri negatif, gabung dengan yang ada di PAM. Hati-hati jangan sampai konslet ya. Oke, ini untuk PAM nya ya, sudah saya beri kabel semuanya. Ini untuk input LR dan ground, warnanya ini asal-asalan ya, enggak saya tentukan. Oke, yang tengah ground, kiri L, kanan R, terus yang ini juga sama ya, tengah ground, kiri L, dan kanan juga R. Oke, untuk PAM ini dua-duanya saya singkirkan dulu. Selanjutnya kita mulai yang untuk bagian potensio ya. Oke, pertama pada potensio ini kan ada bendulan ya, ini ya, benjolan sedikit, itu patahkan saja ya, karena itu akan mengganggu nanti ya. Nah, ini saya pasang ya untuk kapasitornya pada kaki potensionya. Oke, sudah ya, jadi dipasang seperti ini saja. Serinya yang tengah itu di kaki tengah. Nah, sisanya nanti ini ada fungsinya ya, kakinya ya, untuk meletakkan komponen lain. Oh ya, ini tadi saya ada kesalahan ya untuk masang pada bagian LR nya itu. Ini harusnya L sama R nya jadiin satu ya, jadi L sama R jadikan satu, ground nya tetap ya. Nah, ini L sama R yang di Bluetooth jadi satu, LR nya yang di PAM juga ya, L sama R jadiin satu. Nah, terus kasih kabel. Oke, jadi cuman itu ya tadi yang saya salah ngomong, LR harus digabung jadi satu dan ground nya masih sendiri ya. Kemudian kita langsung saja untuk ini resistor yang 2K2 saya tempelkan pada kaki 1 ya, kaki 1 transistor ke kaki 1 potensio ya, ke kaki potensio yang satunya, kaki 1 juga. Oke, kaki 1 ke kaki 1 ya. Oke, selanjutnya yang resistor 1 kilo ya, kita pasang dari kaki 2 potensio yang kiri ini. Ini yang kiri itu potensio untuk gas ya, yang ada kapasitornya itu. Oke, kaki 2 ini ya, ke kaki nomor 3 dari potensio yang volume ya. Yang jadi yang enggak ada kapasitornya itu volume, yang ada kapasitornya ini untuk bus nanti ya. Oke, pasang seperti ini saja dulu ya. Nah, jadi untuk pengatur bus volumenya sudah ya. Selanjutnya kita tinggal ke aux, soket auxnya terlebih dahulu, pasang kabel ya. Ini pada soket aux yang seperti ini kan ada 5 ya kakinya. Ini yang dipakai cuman 3 ya, yang ini enggak dipakai soalnya ini cuman seperti saklar ya. Yang dipakai, nah ini yang atas itu ground, nah ini yang kanan ini R ya, dan yang kiri itu L R ground. Oke, nah ini untuk auxnya sudah ya, saya pasang kabel. Ini yang untuk ground kabelnya sendiri, dan yang L sama R kita gabung jadi satu juga ya. Oke, sekarang tinggal masang untuk rangkaian ini ya, kan tadi saya pisah jadi beberapa bagian agar lebih mudah.
Nah, pertama L dan R terlebih dahulu ya. Untuk L sama R nya dari AUX dan dari Bluetooth ya. Ini LR dari AUX dan Bluetooth kita gabung dulu ya, jadi satu. Kemudian LR ini kita pasang ke kaki 3 dari potensio ya. Oke, ini oke, sudah ya untuk LR nya ini ke kaki 3 dari potensio ya, yang dari Bluetooth dan AUX. Kemudian oke, ini yang ground tadi ya, ground yang dari PAM, Bluetooth dan AUX, groundnya tiga-tiganya itu kita gabung jadi satu, kemudian dipasang ke kaki 1 dari potensio volume ya. Ini ya, jadi kaki 1 potensionya yang volume itu digunakan untuk ground dari semua rangkaian ini ya, ground AUX, PAM dan Bluetooth. Selanjutnya untuk yang LR dari modul PAM ini, LR nya kita pasang ke kaki tengah ya dari third potensio volume. Oke, jadi rangkaian input audionya sudah ya, dari kabel AUX, LR nya digabung dengan LR Bluetooth ke kaki 3 dari potensio bass, kemudian ground dari input AUX, output Bluetooth dan input audio PAM, groundnya ya, tiga-tiganya itu kita gabung ke kaki 1 dari potensio volume. Nah, ini yang LR nya dari PAM hubungkan ke kaki 2 ya, kaki 2 dari potensio volume. Selanjutnya tinggal masang yang untuk 5 voltnya ya. Ini ada 5 colok, ada 5 lubang ya, yang dipakai 2 aja, yang vape boost sama ground ya. Ini yang paling kanan untuk positif, paling kiri untuk negatif. Itu nanti kecolokan HP ya, colokan cas HP maksudnya. Oke, ini untuk yang negatif ya, yang ada tandanya. Saya pasang ke negatif dari micro USB ini. Oke, sudah. Kemudian yang positifnya juga. Oke, jadi untuk kapasitor elko nya sudah saya pasang negatif ke negatif, positif ke positif dari micro USB ini ya. Oke, kemudian tinggal kasih kabel dulu. Oke, untuk micro USB nya sudah saya kasih kabel ya, 2, agak panjang kabelnya ya. Kemudian ini saya akan pasang juga ini LED. Ini saya LED yang 5 mili warna-warni ya. Nah, ini yang negatif itu yang platnya besar ya. Ini kan di dalam ada plat, 2 plat ini ya. Itu kan ada plat yang ukurannya besar. Nah, yang besar itu kaki negatif ya, dan yang kecil ini tuh, yang kecil positif. Kalau dari kakinya, kalau masih baru ya, yang panjang itu pasti positif ya. Nah, ini positif. Oke, saya tekuk seperti ini dulu ya. Oke, jadi ini untuk USB nya yang sudah saya kasih LED. Ini LED nya yang negatif ke negatif LED. Nah, yang positif LED ini nanti ke resistor ya. Resistornya saya pasang pada bagian saklar. Oke, ini yang positif dari micro USB nanti masuk ke saklar. Terus dari positif PAM ya, positif 5 volt dari PAM pasang pada saklar yang ujung satunya. Nah, kalau yang LED ini melalui resistor ya untuk pengaman. Kalau yang PAM ini langsung ya ke saklar, tidak melewati resistor. Nah, yang negatif dari PAM ya, PAM sama Bluetooth yang 5 volt negatif itu langsung ke negatif micro USB. Tapi yang positifnya
micro USB ya, itu melalui saklar. Sudah. Selanjutnya kita tinggal pasang saja dulu ya untuk output speaker ini. Saya beri timah dulu ya agar mudah. Yang positif pasang saja langsung ke positif dari outputnya ya, warna merah ke positif, hitam ke negatif. Oke, lalu yang negatif R. Selanjutnya yang positif L ya, yang kiri. Negatif L juga pasang lagi. Oke, untuk output speakernya sudah ya. Ini ya, positif negatif ya, 2 channel. Oke, ini untuk LED nya ya, saya beri lem terlebih dahulu. Ini saya pakai lem bakar yang warna hitam. LED-nya sudah ya. Nah, ini nyisa kaki LED yang positif. Nah, ini yang untuk ganjel micro USB nya ya, agar lebih tinggi saya gas pakai transistor rusak ya. Saya manfaatin untuk dudukan. Ini saya lem dulu ya. Oke ya, ini yang micro USB tadi ya, yang saya lem. Jadi transistornya itu tadi cuma buat ganjel aja. Selanjutnya tinggal yang untuk potensio ini ya. Oke, potensio yang bass ini saya taruh kiri ya. Potensio yang ada kapasitornya itu yang bass. Oke, untuk potensio sudah saya mur ya. Nah, ini jadi sisa 3 kabel ya, yaitu positif LED, positif PAM ya, positif LED, positif 5 volt dari PAM dan Bluetooth, terus positif dari micro USB ya, 3 kabel ini. Oke, ini untuk saklarnya akan saya pasang terlebih dahulu. Saklarnya ini saya kasih resistor 1 kilo ya, ini untuk LED. Ini resistor ini untuk LED ya, nanti ini ke positif LED ya. Oke, ini saya masukin terlebih dahulu. Oke, terus saya tekuk ini ya. Positif dari LED saya pasang terlebih dahulu ya. Positif LED ke resistor, ujung resistor ya. Nah, terus positif dari PAM dan Bluetooth kita pasang ke saklar yang ada resistornya ya. Oke ya, positif PAM dan Bluetooth ke saklar yang ada resistornya tadi. Nah, positif dari micro USB kita taruh di kaki saklar yang satunya ya. Oke, ini saya pasang. Oke, positif micro USB jadi sudah masuk ke saklar semua ya. Terus tinggal soket AUX-nya ini ya yang belum saya pasang. Oke, jadi sudah selesai ya untuk pembuatannya itu. Ini AUX-nya sudah saya pasang. Oke,
Mulai dari micro USB, saya ulangi saja ya. Mulai dari micro USB positif masuk ke saklar yang satunya masuk ke positif PAM dan Bluetooth. Yang negatif PAM dan Bluetooth ya, yang 5 volt masuk ke micro USB. Terus dari aux dan output Bluetooth ya masuk ke rangkaian potensio, dan dari rangkaian potensio juga outputnya itu ada masuk ke PAM ini ya. Dan ground audionya itu dari PAM, aux dan Bluetooth, ground audionya digabung jadi satu ya. Nah, rangkaiannya akan saya letakkan juga di deskripsi nanti ya. Ini untuk rangkaian yang tanpa Bluetoothnya ya, ini seperti ini ya. Nah, ini input audio yang ground dan ini input audio yang LR. Nanti ini bisa dari aux ataupun bisa dari Bluetooth ya. Ini sama ini ya. Nah, ini PAM nya. Oke, selanjutnya akan saya tutup ya. Ini jadi hasilnya ya, yang setelah saya baut untuk tutupnya sudah lumayan rapi ya. Oke, saya putar-putar. Untuk sentuhan terakhir ini saya beri knop potensio ya, agar lebih cantik saja. Oke, ini untuk ukurannya lebih besar dari yang pernah saya rakit di video sebelumnya ya. Ini yang menggunakan box ukuran X1, dan yang ini yang baru saya rakit ukuran X3 ya, X3 ya. Yang ini dengan dua pengatur volume kiri dan kanan. Kalau yang ini ya, yang saya baru rakit ini sudah ada pengatur bassnya, dan ini pengatur volume. Oke, selanjutnya akan saya tes. Ini akan saya buka saja untuk tutupnya agar terlihat di bagian dalam ya. Oke, ini ya bagian dalamnya, nggak ada yang saya rubah. Oh iya, ini untuk pada bagian 5 voltnya saya tambahkan elko lagi ya. Elko-nya jadi totalnya itu sekitar 3000 mikrofarad ya. Soalnya kalau pakai 560 mikrofarad tadi masih kurang ya. Ketika ada bass dia bisa sampai mati. Jadi bagusnya naruh elko itu sedekat mungkin dengan PAM-nya nanti ya. Dipasang langsung pada 5 volt PAM-nya. Ini saya tambahkan elko-nya, saya paralel biar mikrofaradnya makin besar ya. Kalian bisa pakai yang 1000 mikro, itu juga masih bisa ya. Oke, ini akan saya tes ya menggunakan speaker yang bekas TV ini yang saya biasa pakai ya. Oke, ini ya. Nah, ini LR nya ini kanan ya. Nah, ini saya balik ya, jadi terbalik, tidak masalah. Selanjutnya pasang saja yang hitam ini negatif ya. Kabel sudah terpasang semuanya ya. Sekarang tinggal untuk input 5 voltnya, ini saya menggunakan casan HP yang seperti ini ya. Saya pakai kabel yang pendek saja biar mudah. Ini ya, saya colok. Oke, terus saya pencet tombolnya. Oke, sudah menyala. Ketika menyala ada suara ya. Nah, ini micnya saya copot saja ya, ini nggak pakai mic
biar jelas lagi suaranya. Oke, sudah saya nyalakan. Power on. Oke ya, terdengar ada suara saat menyala. Oke, kemudian saya sambungkan untuk bluetoothnya. Oke, ini sudah menyala ya, akan saya sambungkan untuk bluetoothnya. Ini nama bluetoothnya CA6928 ya, V1.6 saya pasang. Connected. Ya, ada suara ya, koneksi itu ya kalau sedang menyambung. Selanjutnya tinggal setel saja musiknya. Ya, sudah menyala. Jadi tanpa rekayasa ini ya, ini betulan. Oke, ini saya tes ya, saya putar. Ini bass dan suaranya sudah saya fullkan ya, sudah maksimal. Ini bassnya saya kecilkan. Oke, diam ya, tidak ada bass. Nah, sekarang saya kasih bass, apakah ada? Oke, ada ya. Jadi untuk rangkaian pengatur bassnya berhasil. Untuk rangkaiannya akan saya letakkan di deskripsi nanti ya. Oke, volumenya juga akan saya tes apakah bekerja. Oke, volumenya juga bekerja ya. Jadi satu potensio ini volumenya untuk mengatur kedua speaker sekaligus ya, bassnya juga. Nah, ini saya kecilkan bassnya, dia akan diam ya, tidak ada bass sama sekali, hanya sedikit. Jadi bisa disesuaikan selera ya bassnya. Lalu akan saya besarkan lagi, nah dia akan terasa. Oke, ini sekarang saya tes ya pakai lagu yang lain, masih pakai bluetooth ya. Oke, saya besarkan volumenya. Oke, bassnya mantap banget ya, saya kecilkan. Nah, ini enggak saya kasih bass, bassnya saya kecilkan ya. Ini volume yang kiri, volume ya. Nah, ini saya besarkan. Sekarang saya kasih bass. Oke, terasa ya. Oke, sampai terjatuh, bassnya sudah sangat mantap. Jadi tanpa rekayasa ini ya. Saya kecilkan bassnya. Nah, ini walaupun suaranya maksimal tapi bassnya bisa dikecilkan ya. Nah, ini tidak ada bass, saya beri. Nah, langsung terasa.
Jadi kalau yang tidak terlalu suka gler itu suaranya atau bass itu bisa disesuaikan selera ya. Oke, cukup sekian video saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Terima kasih.